Teman-teman, hari ini saya mau share masalah boiler ya. Nah, tapi tidak semuanya, karena nanti akan saya spare beberapa part yang ada di boiler itu sendiri. Nah, perlu dilihat sama teman-teman. Ini boiler paket ya, itu udah ada satu set semua. Jadi ini kapasitas 2 ton. Dia bisa memproduksi steam, mengolah air itu 2 ton itu sejam gitu. 2 KL lah sejam. Nah, hari ini saya mau nge-share terkait dengan economizer. Kalau teman-teman pernah ngolek-ngolek boiler itu pasti di salah satunya itu ada economizer. Nah, fungsi economizer ini itu memanaskan air umpan dari feed water sebelum masuk ke tubingnya untuk dibakar di dalam tube waternya itu. Nah, jadi kalau ngelihat di sini, ini pompa feed waternya, dia masuk ke sini dulu airnya di economizernya untuk ditingkatkan temperaturnya dari temperatur normal air menjadi di atas normal. Nah, dia itu kenapa dibilang economizer? Karena dia memanfaatkan panas dari ruang bakar melalui chimney, nanti jadinya masuk dulu melalui si economizer ini. Jadi airnya yang masuk duluan itu udah panas sebelum masuk ke ruang bakar yang sebenarnya gitu. Nih saya tunjukin ya ruang bakarnya seperti apa. Nah, ini dia ruang bakarnya teman-teman. Nah, kita pakai solar di sini ya. Nah, ini pakai solar untuk pembakaran dia. Jadi makanya dia di kategori masih boiler paket gitu, karena udah lengkap semuanya di sini prosesnya. Nah, ini untuk takaran airnya. Nah, tipe boiler kita sekarang ini adalah water tube. Jadi air yang masuk ke cubing-cubing, maksudnya ke pipa dari pembakarannya di luar di dalam sini. Jadi yang dibakar itu sama api itu adalah si pipanya gitu. Oke. Nah, setelah pembakaran di ruangan ini semuanya baru keluar melalui economizer yang tadi. Oke. Nah, setelah keluar dari sini, makanya airnya menjadi temperatur tinggi. Nah, ketika masuk ke ruang bakar langsung dia mendidih kan, jadi steam. Oke. Yang ingin saya sampaikan bahwa di economizer ini ada problem yang harus kita prevent, harus kita awasi, yaitu terjadinya korosi. Nah, terjadinya korosi yang begitu cepat. Nanti saya tunjukkan contoh problem yang terjadi gara-gara korosi. Nah, kenapa bisa terjadi korosi di dalam economizer ini? Padahal dia memang ruang bakar gitu kan. Seharusnya yang ada di sini itu selak, jelaga-jelaga istilahnya. Nah, tetapi ada kasus di sini terjadinya korosi di ruangan economizer ini, di pipa-pipa economizer itu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, teman-teman bisa ngelihat itu ducting kan. Nah, chimney ya, bahasa kita ya, chimney, ducting. Nah, ini sebenarnya masalahnya dari sini gitu. Nah, chimney ini harus diperhatikan benar-benar tidak ada air yang masuk ketika hujan. Nah, ketika air masuk hujan, masuk ke dalam si economizer, si boiler itu sendiri. Nah, itu penyebab utamanya teman-teman. Jadi harus hati-hati ketika chimney itu ada potensi terjadinya bocor air hujan masuk ke dalam ruangan si economizer. Nah, di situ terjadinya problem. Oke teman-teman, nanti saya show problem-problemnya seperti apa ya. Oke deh, jangan lupa subscribe sama teman-teman semua. Nanti saya akan show lagi ke teman-teman fungsi-fungsi dari equipment ini, gimana bisa bekerja si boiler itu sendiri. Oke, jangan lupa subscribe ya. Yang penting saya share aja ilmu yang saya dapatin supaya menjadi sedekah jariah buat teman-teman semuanya. Jadi
Ya setidaknya saya tidak bisa sedekah uang berupa uang, ya bisa sedekah berupa ilmu. Ya, ini dia. Ini feed water. Nanti saya jelasin semua. Kalau ada pertanyaan nanti, ataupun boleh teman-teman, Bang saya mau review yang ini dong. Apa ini? Pompa apa ini? Yang itu apa? Nanti saya detailin satu-satu. Oke? Terima kasih teman-teman semuanya.